Teman-teman, ini bahkan bagian lampu sennya sangat fleksibel, Cak. Terus sekali ya, Cak. Wah, ini mah anti patah ini. Sini balik lagi tuh. Bro, ini adalah generasi terbaru Yamaha X-Ride. Sebuah Matic Adventure yang diracik oleh Yamaha yang paling baru, teman-teman semuanya. Dan ternyata generasi terbaru ini, wah, dengan adanya sentuhan sedikit, feel-nya membuat sosoknya jadi makin ganteng. Nah, teman-teman tenang, Ibu akan review buat semuanya generasi yang paling fresh ini. Yang paling fresh itu artinya ya belum ada lagi warna setelah ini, Cak. Nah, teman-teman, untuk X-Ride memang didaulat untuk menjadi Matic Adventure oleh Yamaha. Makanya kalau kita lihat dari desainnya ini benar-benar Adventure Matic banget ya. Bagaimana stangnya seperti ini ya, dan dengan bentuk speedometer yang kayak dia keluar begitu mas dari jauh. Dan teman-teman, ini bahkan bagian lampu sennya sangat fleksibel, Cak. Walaupun secara teknologi masih bolam biasa, tapi justru lebih murah ya kalau ada apa-apa. Dan ini memang sangat lentur sekali, jadi kalau sampean jatuh atau apa aman ya, jadi aman sekali, memang lentur dia. Nah, untuk bagian moncongnya, Cak, kita akan lihat ya dari sini, Yamaha melabur warna semuanya kayak hijau army ya teman-teman. Dan kelihatan ya untuk painting-paintingnya ini oke ya. Selalu kalau kita lihat Yamaha itu paintingnya cakep, tebal, dan kelihatan berkualitas gitu ya. Dan modelnya warna doff hijau, Cak. Ada tempelan Yamaha stiker putih. Dan jika kita lihat dari jauh seperti ini mas, artinya ketika kita lihat kiri kanannya sama menemukan ada tempelan ekstra di sebelah kanan. Nah seperti ini tulisannya, fontnya. Tapi sebelah kiri nggak ada tulisan X-Ride-nya. Jadi tulisan X-Ride hanya ada pada bagian kanan doang. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Terus untuk bagian depannya mas, ada dua kompartemen ya lampunya, teman-teman semuanya. Dua klaster maksudnya. Lampunya sudah LED, Cak. Jadi kalau kita lihat ada pembatas di area sini. Nggak ada yang berubah yang pasti untuk bagian headlampnya dibanding dengan yang old gen. Dan ternyata juga Yamaha memberikan sentuhan di bagian plastiknya ya, jadi ala-ala aksen karbon mas, jadi kelihatan sporty. Kita lihat dari jauh seperti ini sosoknya. Lalu di bagian depannya sini ternyata tidak ada sentuhan warna hijau, tapi Yamaha mencangkokkan warna hitam. Dan hitamnya nggak matte tapi glossy, Cak. Dan tertulis Yamaha di bagian area sampingnya. Jadi ada stiker Yamaha mas ya, di bagian area sini stiker Yamaha warna putih. Dan untuk bagian ya suspensinya itu masih sama dengan sebelumnya, tidak ada perbedaan apapun, hanya permainan painting aja, Cak. Dimana untuk generasi terbaru ini dikelir oleh Yamaha dengan warna black dove, sementara kalipernya dikelir warna black glossy ya, satu piston teman-teman semuanya. Dan peleknya adalah pelek yang betul-betul sama sudah tahu lah ya, peleknya memang tidak berubah, palang 5, dan dikelir oleh Yamaha dengan warna hitam glossy, Cak. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, teman-teman, ukuran bannya 80/80 ring 14 inci ya. Sosoknya dari samping seperti ini. Ini adalah sebuah generasi yang paling fresh. Dan teman-teman, ternyata Yamaha juga mencangkokkan stiker yang unik ya dari kacamata kita, karena ada karakter kayak semacam hutan ya bahasanya aja. Ya jungle gitu ya, adventure. Lihat ya, melihat ya, ada tulisan 125 warna kuning ya, Cak. Warna kuning 125, dan stroke-nya warna hitam, tulisan ekstrim warna orange, stroke hitam, dan ada gradasi warna putih ya. Ada warna hitam, gradasi keluar, ini warna hitam, dan ada warna kayak coret-coretan warna hijau, Mas. Dan di sini ada permainan warna abu-abu. Jadi ini kayak apa ya, nyambung ya dari sini ke sini, samping sini. Nah, begitu ya, Cak ya. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini sosoknya. Nah, jadi artinya Mas, kalau kita lihat di bagian bawah sini, Yamaha tidak mempainting lagi, mengecat di bagian cat kasarnya. Dia hanya ada, lihat nih, permainan juga. Jadi plastiknya tuh ada kayak aksen bintik-bintik gitu, nggak polosan, Cak. Dan di bagian samping sini, Cak, nah ini baru dikelir lagi warna coklat. Nah seperti ini ya, sampai ke bagian bawah decknya. Lalu yang menarik adalah ternyata Yamaha melabur di bagian sini itu warna white glossy, jadi terkesan lebih clean dan lebih mewah. Nah demikian kira-kira ya kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Nah ini yang warna birunya, Cak, gokil mas.
Kok ganteng banget ya yang warna ini, Cak ya. Asli. Tapi selera sih ya. Yang tadi warnanya coklat itu juga keren ya. Tapi kalau ingin yang lebih eye catching, lebih berwarna, itu sama bisa pilih yang warna ini. Nah, teman-teman, X-Rite yang warna ini adalah kombinasi warna blue sih, Cak ya, birunya terang. Terus sama di sini dan kemudian juga warna black glossy bagian fendernya. Kemudian bagian body depannya itu declare oleh Yamaha dengan warna biru. Jadi birunya beda dibandingkan dengan yang sini ya. Birunya itu dark blue, lalu kombinasi warna untuk strippingnya cukup rame ya. Jadi sporty, kesannya memang kayak looksnya anak muda banget ya. 125 Extreme teman-teman semuanya. Dan lihat nih, ada tulisan putih, kuning, dan di sini ada warna orange, abu-abu. Bener-bener memang kuasa stripping pink terus ya emang, Cak. Nah, ya kan sama lihat ya bagian sini. Bodi depannya ya, bentuknya itu kelihatan sporty. Kemudian bagian fendernya ada tulisan Yamaha ya, tertulis di sini tempelan stiker, dan pelek-peleknya declare oleh Yamaha dengan warna hitam. Ya, peleknya memang pelek legend ya, kalau saya tanya. Pelek yang sama dengan sebelumnya. Jadi kita sih harapannya kalau memang ada next X-Rite ya harus dirubah semuanya sih, Cak. Tapi kalau sambil perhatikan bodinya memang robotik banget ya teman-teman. Kelihatan banget Yamaha menonjolkan sisi dari agresif motornya ini. Jadi agresifnya. Ya, oke. Bagian sini, Cak, declare oleh Yamaha dengan warna silver ya di sini, Cak. Jadi kombinasinya memang cukup banyak ya, cukup rame. Tapi ternyata berhasil membuat sosoknya jadi lebih sporty. Dan di bagian atas ini, Cak, kita lihat bagian belakang bodinya itu warna black glossy. Nah, seperti ini, Cak, hitamnya hitam mengkinclong lagi, kenceling. Lalu tapernya declare warna hitam, dan di bagian untuk sini ya teman-teman, bagian untuk speedometernya juga masih analog sama, nggak ada berubah ya. Konvonya juga sama untuk yang warna ini. Sementara kalau kita perhatikan di bagian belakang samping sini, Cak, nah sama akan menemukan warna yang sama dengan bagian moncong depannya. Birunya cakep, suka nih birunya nih, bener-bener eye catching banget, Cak. Nah, di sini ada tulisan answer back system, tempelan stiker gitu dengan corak warna yang juga rame, cakep ya. Dan di belakangnya ada tertulis X-Rite. Lihat nih, Cak, di sini kelihatan banget ya bahwa warna ini memang membuat feel dari X-Rite ini jadi lebih sporty ya. Lihat, ada orange ya, gradasi-gradasi, tempelan ada abu-abu, 125 tulisannya di sini, Cak. Ini 125 angka ya. Gradasi lagi, gradasi warna biru 125, dan di sini, Cak, kita lihat ya. Jadi kombinasi 125 warna kuning sekali lagi membuat sosoknya jadi makin ganteng. Apalagi teman-teman, Yamaha mencangkokkan suspensi belakangnya sudah subtank. Suspensi subtank yang declare oleh Yamaha dengan spring warna putih ya, Cak, dan bagian tabungnya declare oleh Yamaha dengan warna emas, sementara bagian atasnya declare oleh Yamaha dengan warna silver. Jadi kombinasi warnanya cerah gitu, Cak. Ya, jadi gitu. Dari belakang seperti ini, teman-teman. Lalu pelek-peleknya tetap ya warnanya hitam. Sementara bagian behel belakangnya oleh Yamaha declare warna hitam. Tanduknya ya, Cak ya. Jadi, kalau kita lihat dari belakang seperti ini, ya, sosoknya. Yes, jadi kita juga sebenarnya cukup penasaran kalau Yamaha bisa meracik motor ini ya untuk diimprove menjadi 155 cc ya, pasti seru nih, Cak, dengan desain yang diimprove total. Bagian belakangnya, Mas ya, bagian stop lampnya kelihatan sekali ya, stop lampnya kayak segitiga begitu, Cak. Sementara di bagian lampu senya ini memang kuat, lihat lentur sekali ya, Cak. Wah, ini mah anti patah ini. Sini balik lagi tuh. Jadi sama nggak usah khawatir nih, kalau pakai X-Rite nggak bakal patah nih, Mas. Lihat, wih, gokil sih. Nama juga motor adventure ya kan. Jadi dari belakang seperti ini, Mas ya. Kita lihat. Lalu di bagian samping kanannya, Cak, lihat ya warna-warnanya, cakep kan? Di samping kanannya, teman-teman, kita menemukan cover dari knalpotnya ya, dengan plastik. Ini plastik kalau ini. Plastik dan modelnya ala-ala karbon. Plastiknya ala karbon. Lihat seperti ini. Yes, ya. suspensinya hanya side sebelah kiri ya, left side single,
Dan kemudian jika kita perhatikan di bagian sini, ada kipasnya mas. Jadi memang masih air cool. Nah seperti itu, kita lihat bagian bodi-bodinya bagian atas. Yes, lampu senya unik yang di sini, Cak. Nah teman-teman, kalau yang di sini ya kita udah pernah bahas sampainya tadi, lampu hazard dan sebagainya masih standar. Sini starter dan yang sini lampu jauh dekat. Sementara kalau kita perhatikan di bagian atasnya, kalau kita nongkrong seperti ini kelihatannya. Sporty sih. Ya memang kita berharap ya, Yamaha bisa meracik model adventure seperti ini lagi untuk coba melawan ADV, Cak. Tapi kalau ini ya nggak head to head sih. Karena basis engine-nya yang masih kecil, sasnya juga maksudnya stroke dan sebagainya juga masih kalah. Karena memang pada saat itu motor ini maksudnya diracik oleh Yamaha Indonesia, saat itu ya belum ada ADV ya kan. Nah ini bagian crankcase, bukan crankcase ya, maksudnya bagian cover CVT, filter box-nya ya seperti ini, dan masih ada kickstarter. YB selalu apresiasi ya kalau pabrikan masih ada atau menggunakan atau meninggalkan kickstarter ya. Kita berikan acungan jempol ya. Jadi itu Kang Mas ya, sosok dari X-Ride 125 versi yang paling update, yang nggak baru banget pastinya, Cak, karena memang cukup lama ya Yamaha merefresh ini. Tapi yang jelas ini versi paling update, yang paling baru, nggak ada lagi setelahnya ini. Kira-kira kalau sampean ya, maksudnya kalau Yamaha kira-kira gitu ya, meracik desain ala X-Ride seperti ini ya, tapi cc-nya 155 VVA. Lalu diluncurkan untuk menghadapi ADV Honda ya maksudnya. Kira-kira sama tertarik nggak, Cak? Kira-kira nih, WB pengen tahu dari sampean nih. Itu ya teman-teman semuanya, generasi paling fresh dari X-Ride 125. Ya ini kalau kita oprek motor ini, walaupun adventure basisnya harus kita akui memang dari Mio. Makanya, Cak, kita sih berharap ya. Dan kita juga memberikan mungkin memberikan semacam masukan lah buat Yamaha supaya mereka meracik juga adventure bike, adventure matic maksudnya, supaya ada pilihan ya. Kita nggak hanya Honda yang bermain dengan ADV 160, tapi kita juga akan ada Yamaha ya. Jadi apakah X-Ride ini akan menjadi motor lawan dari ADV di masa depan? Tidak ada yang tahu, walaupun jujur memang saat ini pun IWB kalau mengendus belum ada indikasi Yamaha akan ke sana. Sebab Matic Adventure ini termasuk niche market atau ya pasarnya kecil. Jadi mungkin dari Yamaha sendiri belum tertarik untuk meracik model ini. Tapi namanya juga harapan ya Kang Mas, apalagi motor ini jika kita lihat juga termasuk apik lah. Ya saat itu ya. Tapi sekarang kita berharap akan lebih bagus lah di masa depan. Semoga saja. Ya itu Cak, update kebenaran. Semuanya fix bahwa new X-Ride 125 masih diproduksi oleh Yamaha Indonesia dan sama bisa beli di Yamaha. Jika semua tertarik segera sama merapat saja ke di Yamaha. Semoga cerah semuanya, dan seperti biasa kalau suka video ini, like, share, dan subscribe kecuali Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat